Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan malaikat dan juga jin. Itulah makhluk-makhluk yang berakal yang Allah ciptakan. Baru saja Allah Subhanahu wa taala selesai membentuk Adam dari berbagai macam sifat tanah dan juga warna tanah. Tiba-tiba kemudian iblis mendatangi patung Adam yang belum ditiupkan ruh, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim. Jadi iblis kemudian memutar-mutar di badan Adam itu, terkadang masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang telinga, dan begitu seterusnya. Kemudian dia mengatakan, saya tahu bahwa makhluk ini sangat lemah, fa innahu ajwaf, katanya, karena dia makhluk yang berongga, artinya berhajat kepada makan dan minum. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk yang ada di langit dari kalangan para malaikat, termasuk iblis di situ, agar mereka sujud kepada Adam. Tentu sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Lalu perintah sujud Allah kepada para malaikat apa? Ada yang mengatakan ini sujud ta'zim, hanya sekedar penghormatan saja. Ada yang mengatakan sujud di sini artinya sujud menjadikan Adam itu kiblat bagi mereka, seperti kita ini sujud menuju Ka'bah, artinya Ka'bah itu kiblat bagi kita. Ada juga yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat bukan kepada jasadnya Adam, tetapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sempurnakan Adam ini, semata-mata ruhku masukkan ke dalam jasadnya, maka sujudlah kalian. Dari ayat ini dipahami bahwa para malaikat itu bukan sujud kepada jasadnya Adam, tapi kepada ruhnya. Dan ini menunjukkan bahwa ruh lebih mulia dibandingkan jasad. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Semua para malaikat sujud, karena mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kecuali iblis. Iblis enggan sujud. Ketika iblis enggan sujud, itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan karena kesombongannya dan dia makhluk yang kafir. Tentu ada alasan kenapa iblis tak mau sujud. Iblis beralasan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Mirip mana tanah dengan api itu dengan cahaya? Ya mirip, apilah dengan cahaya dibandingkan tanah. Seolah-olah berarti aku lebih dekat dengan malaikat dibandingkan Adam dengan malaikat. Lah ucapan iblis yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan Adam ini tidak lain dan bukan terucap karena hasad. Dari sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, dia mengatakan inilah penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit. Inilah penyakit, maksudnya hasad, di mana Allah pertama kali dimaksiati oleh makhluknya di langit. Itulah penyakit hasad. Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Ketika iblis kemudian mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya bertobat dan meminta ampun akan dosa-dosanya kepada Allah, justru makin parah. Apalagi setelah tahu bahwa Allah melaknat dirinya dan murka kepadanya, maka hasad yang tertanam kepada iblis itu semakin besar, sampai-sampai dia berjanji kepada Allah untuk menyesatkan bukan hanya Adam tapi seluruh anak turunannya. Sehingga dia mengatakan, fabima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku. Lihat buruknya Adam, iblis, seolah-olah Allah yang menyesatkan dirinya, padahal dia sesat sendiri. Dia mengatakan, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kusesatkan seluruh turunan Adam, katanya, dari jalanmu yang lurus. Lihat, ini hasad di atas hasad nanti.
Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan fal hasib syabihun bi iblis. Orang yang hasad itu dia serupa dengan iblis, bahkan dia tentara dari tentara iblis, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah dosa pertama di langit, hasadnya iblis kepada Adam dan murkanya Allah kepada iblis, dan semakin hasadnya iblis setelah kemurkaan Allah kepada dia. Kemudian yang kedua, kisah putra-putra Adam alaihi salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam dan juga Hawa keturunan-keturunan, dan setiap melahirkan itu selalu kembar, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi Hawa itu kalau melahirkan selalu kembar, dan Allah anugerahkan 40 keturunan, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Adam untuk menikahkan putra-putrinya secara silang demi keberlangsungan generasi, karena manusia itu disebut khalifah. Apa makna khalifah? Yakhlufu ba'duhu ba'd, makhluk yang bergenerasi satu dengan yang lainnya. Artinya tidak akan ada kepunahan manusia itu, pasti akan ada generasi berikutnya, generasi itu namanya khalifah. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam mau menikahkan anak yang paling besar. Tentu yang paling besar Qabil, kemudian adiknya Habil, dan masing-masing Qabil dan Habil itu menukar kembarannya supaya tidak menikah dengan satu darah, maksudnya karena tidak ada manusia lain ya terpaksa yang dekat-dekatkan, tapi itu disilang karena supaya tidak satu darah. Disinilah iblis kemudian yang memang sebelumnya sudah berjanji kepada Allah, karena hasadnya ingin menyesatkan Bani Adam, ada kesempatan. Karena kalau menggoda mereka disuruh kufur dan menyekutukan Allah tidak bisa. 10 abad iblis itu menyesatkan Bani Adam, tidak ada yang musyrik di zaman itu. Sampai di zaman Nabi Nuh, dari Adam sampai Nabi Nuh itu kan 10 kurun, 10 abad gitu ya. Tapi iblis tidak berhasil menyesatkan Bani Adam itu untuk menyekutukan dia. Sehingga iblis itu hanya baru setakat bagaimana supaya anak keturunan Adam itu melakukan dosa besar saja, tidak sampai ke taraf kesyirikan. Datang iblis kepada Qabil kemudian berikan was-was. Hebatnya was-was setan itu coba. Tidak ada namanya setan itu dorong kita ke maksiat atau narik tangan kita, ayo kita maksiat, tidak ada. Setan itu hanya ngasih was-was saja. Tapi was-wasnya setan ini luar biasa sakti, bisa orang terdorong dengan was-was coba. Lah sehingga kemudian ketika pensyariatan silang ini tidak diterima oleh Qabil karena was-was daripada iblis, sebabnya adalah karena dia melihat pasangan Habil tidak cantik, sementara kembaran dia pula cantik. Karena memang fitrah di situ dijelaskan bahwa